Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita kembali ke mata kuliah ilmu Kurtana, pertemuan kedua, prinsip dasar surveying atau prinsip dasar pengukuran. Ini materinya metric system, kemudian dasar matematik, kemudian prinsip pengukuran, selanjutnya pengukuran jarak, pengukuran sudut, pengukuran jarak dan sudut itu digabung jadi satu. Ini sistem ukur jarak. Unit paling dasar dalam sistem metrik adalah meter, di mana meter standar disimpan di Paris yang diintroduce tahun 1977, merupakan platinum yang mempunyai panjang 10 sampai dengan 7 panjang ekuator ke kutub utara pada meridian Paris. Pada tahun 1872, meteran standar yang disimpan di Sèvres terbuat dari 90% platinum, 10% iridium. Ini ukuran standar yang disepakati internasional adalah SI, standar internasional yang terdiri dari jarak meter, simbolnya M, luas, ukurannya luas, unitnya meter kuadrat atau meter pangkat 2 simbolnya, volume, ukurannya, unitnya meter kubik, simbolnya meter pangkat 3, massa, unitnya kilogram, disingkat atau simbolnya Kg, kapasitas atau liter, disingkat simbolnya L. Satuan sudut. Dalam ilmu Kurtana dikenal dua sistem satuan sudut, yaitu sistem sentisimal dan sistem seksagesimal. Salah satu lingkaran penuh terdiri dari 0 sampai dengan 390 derajat seksagesimal, atau 0 sampai 399 grid sentisimal, tergantung pada jenis alat sistem yang dipakai. Jadi teodolit beda, TS beda, watertas beda, kemudian GPS juga beda. Sedang dalam sistem sentisimal dengan grid sentisimal dan miligrid, di mana satu lingkaran penuh bernilai 400 grid, 1 G sama dengan grid sama dengan 100 CG centigrade, 1 centigrade sama dengan 10 miligrid. 3 dasar matematik. Rumus-rumus trigonometri merupakan landasan utama dalam aplikasi bidang survei pemetaan. Nah, ini ilmu kurus sudut. Ini sudah tahu semua di SMA, sudah dipelajari. Itu ada 1 sin. Ini rumusnya 1 sin A sama dengan A per B. 2 cos A sama dengan C per B. 3 tangen A per C. 4 cosecant A sama dengan B per A atau 1 per sin A. 5 secant A B per C sama dengan 1 per secant A. 6 cos A C per A 1 per tangen A. Nah, ini sudut sama kaki yang sebelah kiri, yang sebelah kanan sudut tidak sama dengan kaki, segitiga ya tidak sama kaki, sudutnya segitiganya tidak sama kaki. Ini dari gambar di atas dipelajari rumus. Ini ada rumus sinus A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C besar sama dengan 2R. 8 rumus kosinus A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 plus C pangkat 2 minus 2 BC cos A. Rumus 9 luas segitiga ABC. Luas 1/2 AB sin C sama dengan 1/2 BC sin A atau setengah cos C. Rumus luas segitiga ABC rumus, ini 10, luas akar S dikali dalam kurung S minus A dikali dalam kurung S minus dikali S minus J.
di mana S sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C dibagi 2. Rumus 11. Rumus tangen. Tangen A minus tangen B bagi 2 sama dengan dalam kurung A minus B dibagi A plus B cos C per 2. Prinsip pengukuran. Dalam pengertian praktis, pengukuran di sini dilakukan pada bidang datar atau dengan kata lain di proyeksi yang digunakan adalah proyeksi ortogonal murni. Dalam hal lain, perkataan istilah ini sering disebut dengan plane surveying. Adanya kelengkungan bumi tidak dibahas dalam surveying praktis, akan tapi dibahas dalam geodesi. Untuk menentukan posisi titik pertemuan bumi secara planimetris dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan pengukuran linear dan sistem koordinat kutub. Nah, ini metode pengukuran jarak triangulasi. Ada X, ada Z, ada Y berbentuk segitiga. Metode trilaterasi untuk penentuan titik dilakukan dengan melakukan pengukuran segitiga dalam segitiga pada gambar 1.3. Jika jarak X dan Y diketahui, maka titik potong antara X, Z, dan YZ dapat ditentukan, yaitu titik Z. Cara trilaterasi, sisi-sisi segitiga langsung diukur. Diketahuinya sisi-sisi segitiga yang ditentukan dengan ukuran untuk semua segitiga tertentu. Ini cara offsetting. Jadi dibelah, metode offset. Jika jarak X sama dengan OY diketahui garis XY dan jarak OZ serta sudut ZOX diketahui, maka titik Z dapat ditentukan posisinya. Cara ini lazim disebut dengan offset atau membelah. Ini metode pengukuran jarak sudut. Triangulasi. Untuk daerah yang mempunyai ukuran panjang dan lebar sama, maka dibuat jarak segitiga. Dan untuk daerah yang satunya lebih besar daripada ukuran lainnya, dibuat rangkaian segitiga. Untuk menentukan titik A dengan cara triangulasi, minimum diperlukan jarak AB yang diukur sudut CAB dan sudut CBA sesuai dengan cara trilaterasi, maka jarak AB dan BC dapat diplot atau dapat dihitung dengan pendekatan rumus trilaterasi. Ini metode trilaterasi 1.5. Cara triangulasi yang diukur adalah sudut-sudut. Maka pada cara ini diperlukan dasar untuk menentukan jarak. Dasar untuk penentuan jarak dinamakan basis. Ialah suatu jarak yang diukur langsung. Pada kedua cara triangulasi dan trilaterasi diperlukan dasar untuk menentukan X dan Y, titik-titik sudut segitiga dan arah sebagai unsur orientasi letak segitiga-segitiga itu. Berlainan dengan cara trilaterasi, bentuk segitiga-segitiga pada triangulasi belum tentu, karena yang diketahui semua sudut segitiga-segitiga. Ini metode koordinat kutub. Cara koordinat kutub lazim digunakan untuk menentukan posisi titik, ditentukan oleh jarak dan sudut yang terbentuk terhadap X plus. Ini gambarnya 1.7. Jika jarak X diketahui, sudut X, Z, X, Y diketahui juga, maka titik Z dapat ditentukan. Latihan. Gambarkan dengan skala 1.1 berbanding 2500 berdasarkan data hasil pengukuran sebagai berikut. A. Hasil pengukuran jarak sisi segitiga. AB 270,3, AC 200 meter, BC 244 meter.
B. Hasil pengukuran jarak dan sudut segitiga, yakni pengukuran jarak AB sama dengan 273,3 meter, pengukuran jarak sudut BAC sama dengan 60 derajat, pengukuran sudut CBA sama dengan 45 derajat. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.